Preview. Sebentar, saya matiin dulu rokoknya ya. Halo guys, apa kabar kalian semua bro dan sis sobat Cinetalk? Kali ini kita akan membahas film yang merupakan nominasi film terbaik Oscar tahun 1999. Judulnya The Insider. Dibintangi oleh aktor favorit saya, selain Robert De Niro, yaitu Bapak Al Pacino dan si gladiator Mr. Russell Crowe. Filmnya sendiri diangkat dari sebuah kisah nyata tentang kasus pelanggaran perusahaan rokok dan usaha dari pihak jurnalis untuk mengungkap pelanggaran tersebut ke dalam program acara TV mereka. Selalu seru kalau kita ngebahas film true story. Oke, kita langsung aja ya guys. 60 Minutes adalah acara berita di stasiun CBS Amerika yang reputasinya sangat tinggi. Dikenal sebagai media jurnalisme yang berdedikasi dan selalu mengangkat topik yang besar yang menjadi pembicaraan saat itu. Mungkin sekelas ILC kalau di sini, tapi ini lebih radikal lagi. Salah satu episodenya yang paling terkenal adalah ketika mereka berhasil melakukan wawancara dengan Sheikh Fadlallah, pimpinan kelompok Hizbullah yang pada tahun 90-an santer diberitakan seiring dengan perang sipil yang terjadi di Lebanon. 60 Minutes ini digawangi oleh Lowell Bergman, produser mereka yang sangat gigih memperjuangkan sebuah berita, dan Mike Wallace, host mereka, salah seorang reporter legendaris di Amerika. Suatu hari, Lowell mendapatkan sebuah paket yang berisi sebuah makalah penelitian ilmiah tentang efek dari konsumsi rokok. Paket itu dikirim tanpa nama pengirim dan hanya dikasih tanda PM. Lowell memperkirakan bahwa itu adalah dokumen dari perusahaan Philip Morris yang mempunyai merek M yang iklannya koboi lagi naik kuda itu loh guys. Lowell kemudian mencari seorang ilmuwan dari perusahaan rokok untuk bisa memberi penjelasan tentang makalah tersebut, dan akhirnya ia terkoneksi dengan Dr. Jeffrey Wigand. Lowell menelepon rumah ilmuwan tersebut, namun istrinya menyatakan bahwa suaminya tidak mau bicara dengannya ketika ia mendengar bahwa Lowell ini seorang jurnalis. Didorong rasa penasaran, Lowell kemudian mengirim fax dan dibalas bahwa dia memang nggak mau bicara dengannya. Lowell kemudian mengirimkan umpan. Apabila Dr. Wigand ini penasaran pengen ketemu, dia akan berada di sebuah hotel besok sorenya. Sore itu Lowell hadir duluan di sana, dan ternyata Dr. Wigand ini datang juga. Mereka kemudian masuk ke sebuah kamar dan Lowell menyerahkan makalah yang ia terima kepada Dr. Jeffrey Wigand itu. Selanjutnya kita panggil Jeffrey aja ya. Jeffrey paham soal makalah tersebut, namun ia menolak untuk berbicara lebih jauh. Ia beralasan karena ia sudah terikat kontrak dengan perusahaannya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan tempatnya kerja. Ketika ditanya tentang posisi di perusahaannya, ia menyatakan bahwa ia sekarang udah nggak kerja. Kemudian Jeffrey menanyakan fee yang akan ia dapat apabila ia mau berbicara lebih lanjut tentang makalah itu. Lowell menyebutkan jumlah tertentu yang akhirnya disanggupi oleh Jeffrey, dan ia sepertinya pengen cepat-cepat menyudahi pertemuan mereka. Dari situ dia baru bilang bahwa dia ini sebelumnya adalah wakil presiden dari perusahaan rokok Brown & Williamson, perusahaan tembakau nomor 3 terbesar di Amerika. Produk-produknya banyak beredar di sini kok. Mereka pun kemudian berpisah. Beberapa hari kemudian, Jeffrey mendapat panggilan dari mantan bosnya untuk menghadap ke kantor. Dalam pertemuan tersebut, Mr. Thomas Sandefur, mantan bosnya itu, meminta dia untuk menandatangani sebuah bentuk perjanjian lain, yang mana dia tidak boleh sama sekali bicara mengenai hal tertentu tentang perusahaan mereka. Pokoknya jauh lebih detail dari perjanjian mereka yang pertama. Mr. Sandefur menyodorkan surat perjanjian itu dengan nada sedikit mengancam dia dan keluarganya. Jeffrey merasa tersinggung diperlakukan demikian. Dia menolak untuk menandatangani perjanjian baru tersebut. Jeffrey menyangka bahwa ini adalah ulah dari Lowell yang sudah membocorkan pertemuan mereka, dan kemudian dia pun menelpon Lowell dengan nada marah dan menuduhnya sudah membocorkan pertemuan mereka kemarin. Malamnya, Jeffrey menghilangkan stresnya dengan bermain mini golf di sebuah arena. Seseorang dari kejauhan mengamatinya berpura-pura ikutan main juga. Ketika Jeffrey pulang, orang itu masih terus mengikutinya. Hal itu membuatnya semakin yakin akan ancaman yang dilontarkan oleh mantan bosnya. Lowell yang gak terima telah dituduh mengkhianati narasumbernya, pagi-pagi mendatangi Jeffrey dan menyatakan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal itu. Ceritanya aja dia belum dapat, jadi nggak mungkin dia tiba-tiba mengadukan hal itu kepada mantan perusahaannya. Akhirnya Jeffrey percaya. Dia mengajak Lowell ikut dengannya ke dalam mobil sambil mengantar anaknya sekolah. Di sana Jeffrey mulai mau cerita. Jadi posisinya di Brown & Williamson itu adalah sebagai direktur pengembangan dari perusahaan rokok tersebut. Sebelum masuk ke sana, dia pernah bekerja di beberapa perusahaan terkenal juga, seperti Johnson & Johnson dan Pfizer. Semuanya yang berkaitan dengan produk kesehatan publik.
Berbeda dengan Johnson & Johnson yang sangat mementingkan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk mereka, Jeffrey merasa ketujuh bos mafia rokok ini sangat tidak peduli dengan konsumennya. Mereka tidak segan memberi keterangan yang menyesatkan. Dia mencontohkan dari saat diambilnya sumpah mereka di hadapan Kongres, yang mana Thomas Sandefur dan 6 bos perusahaan tembakau yang lain memberikan keterangan bahwa nikotin tidak mengakibatkan adiktif. Padahal di belakang itu, mereka semua sangat menyadari hal tersebut dan malah mengeksploitir bentuk kecanduan dari nikotin itu. Semuanya demi rating penjualan semata, tanpa memikirkan konsumen mereka. Pembicaraan mereka berhenti sampai di sana. Lowell mendiskusikan masalah Jeffrey ini dengan tim redaksi 60 Minutes, dan mereka semua menyadari bahwa memang sulit untuk menghadapi raksasa-raksasa ini. Salah satu faktor yang utama, karena Jeffrey terikat dengan surat perjanjian mengenai kerahasiaan perusahaan. Satu hal lain yang disadari Jeffrey bahwa setiap tahunnya, perusahaan rokok ini mengalokasikan dana sekitar $600 juta khusus untuk mengurusi bidang hukum. Sudah bisa dipastikan, effort yang harus dilakukan untuk melawan perusahaan rokok itu harus sepadan juga dengan kemampuan lawan mereka. Semuanya menyangkut waktu dan biaya. Lowell kekeh dia ingin agar Jeffrey bisa masuk ke 60 Minutes. Dia memberi ide agar Jeffrey dikondisikan agar ia bisa berbicara karena terpaksa, yaitu jadi saksi pengadilan yang diajukan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, perjanjian kerahasiaan perusahaan menjadi gugur ketika berurusan dengan aduan pengadilan atas nama kepentingan publik. Dalam menjalani kehidupan kesehariannya, untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi, Dr. Jeffrey Wigand mendaftar menjadi guru di sekolah menengah dan pindah rumah dari rumahnya yang mewah ke rumahnya yang lebih kecil. Istrinya dengan sangat berat melepas rumah mereka yang penuh kenangan itu. Suatu malam di rumahnya yang baru ini, Barbara, anak Jeffrey, membangunkan ayahnya. Katanya ia mendengar suara orang di halaman belakang dan di dalam rumah. Perasaan Jeffrey langsung gak enak. Ia segera mengambil pistolnya dan memeriksa sekitar rumah. Jeffrey memang tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah, tapi di halaman rumahnya, ia menemukan jejak-jejak sepatu seseorang. Jeffrey jadi panik. Ternyata ancaman itu terus berlanjut. Dia segera menelpon Lowell yang berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka berjanji untuk ketemu besok harinya. Sesaat setelah Jeffrey menutup teleponnya itu kemudian berdering. Jeffrey mengangkatnya dan ketika ia bicara, penelpon tersebut tidak membalas. Cuma ada suara nafas aja selama beberapa detik, dan kemudian penelpon itu menutup teleponnya. Jeffrey jadi semakin merasa terancam. Besoknya dalam pertemuan itu secara resmi Lowell menawari Jeffrey untuk diwawancara dalam acara 60 Minutes. Namun sebelumnya, Lowell meminta Jeffrey untuk menceritakan alasan kenapa sampai ia dipecat dan track record buruk apa yang ada di dalam catatan hidupnya. Hal itu akan digali ketika ia bersaksi melawan mereka, musuhnya mereka ini yaitu perusahaan rokok. Dan apabila mereka menemukan kebusukan dalam track record Jeffrey, maka hal itu akan dieksploitir dan akan dijadikan bahan untuk menjatuhkan Jeffrey. Jeffrey akhirnya mengungkapkan bahwa ia memang terkadang suka mabuk-mabukan dan punya kesulitan dalam mengendalikan amarahnya. Ia pernah mendorong istrinya saat ia dalam keadaan marah. Namun saat itu Jeffrey belum memberikan kesediaannya karena ia masih skeptis bahwa acara itu akan bisa merubah keadaan meskipun Lowell sudah memberikan jaminan bahwa ia akan membackup dirinya selama ia menjadi narasumbernya. Lowell kemudian melakukan riset dan menemukan bahwa 3 tahun sebelumnya, jaksa pemerintah negara bagian Mississippi pernah menuntut Asosiasi Perusahaan Rokok Amerika itu untuk memberi ganti rugi biaya kesehatan bagi para konsumen rokok yang mengalami penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi rokok produk tersebut. Dia menyatakan bahwa ia mempunyai seseorang, ilmuwan mantan staf di perusahaan rokok yang bisa bersaksi terhadap mereka. Mr. Richard Scruggs, jaksa agung itu menerima ajuan saksi tersebut, namun dengan syarat bahwa saksi tersebut harus mau komitmen untuk menjalani kasus ini. Saat itu Lowell belum menerima pernyataan kesiapan dari Jeffrey, oleh karena itu dia pun menangguhkan dulu ajuannya tersebut. Beberapa hari kemudian di rumahnya saat Jeffrey sedang di luar, ia mendapatkan sebuah email yang dibuka langsung oleh istrinya. Email tersebut isinya adalah ancaman pembunuhan terhadap Jeffrey dan seluruh keluarganya. Istrinya langsung panik dan langsung menelepon Jeffrey. Jeffrey pulang juga dengan perasaan panik. Ia memeriksa kotak surat rumahnya dan menemukan sebuah peluru dipajang di dalam kotak suratnya itu. Segera ia menelpon Lowell dan dia menyatakan bahwa ia ingin diwawancara saat itu juga. Selagi masalah hukum sedang diurus oleh Lowell, ia meminta direkam duluan dan penayangannya bisa belakangan setelah urusan legal mereka selesai. Ia merasa marah dengan para pengancamnya dan sekarang sudah tidak peduli dengan mereka. Persetan, katanya. Kemudian ia menelpon kantor FBI untuk melaporkan kejadian itu sesuai saran Lowell.
Malamnya, 2 orang agen FBI datang dan mempertanyakan tentang peluru yang tersimpan di dalam kotak surat rumah Jeffrey. Mereka mempertimbangkan apakah Jeffrey sendiri yang menaruh peluru tersebut di kotak surat itu. Lalu mereka memeriksa koleksi pistol yang dimiliki oleh Jeffrey dan mempertanyakan kondisi mentalnya. Jeffrey jadi merasa dia sudah disudutkan dan diperlakukan tidak adil. Kejadian itu diperburuk ketika komputer pribadinya disita oleh agen FBI itu. Semua data yang dimiliki Jeffrey ada di dalam komputer tersebut. Besoknya Jeffrey dan istrinya terbang ke New York, bersiap untuk melakukan wawancara. Namun ternyata istrinya nggak diberitahu bahwa terbangnya mereka ke New York ini adalah dalam rangka wawancara yang akan dilakukan kepada Jeffrey. Ia nggak kebayang bagaimana jadinya nanti apabila wawancara itu sudah dipublikasi. Liana, istrinya itu memperkirakan bahwa kondisi mereka akan semakin terancam. Dia pergi dari meja makan mereka dengan Lowell dan Mike dengan perasaan marah. Lowell dan Mike tentunya nggak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Mereka menyangka Jeffrey berangkat ke New York dengan kondisi dia sudah memberitahu istrinya tentang wawancara itu. Namun demikian, show must go on. Dalam kondisi penuh tekanan, Dr. Jeffrey Wigand melakukan wawancara tersebut yang akan direkam oleh tim redaksi acara 60 Minutes. Dalam wawancara itu, dia bersaksi bahwa Thomas Sandefur beserta CEO lain telah melakukan kesaksian palsu di depan Kongres Amerika dengan menyatakan bahwa nikotin tidak mengakibatkan efek kecanduan. Mereka justru sangat mengetahui hal itu dan bahkan menambahkan efek candu itu ke dalam produk mereka dengan reaksi zat amonia. Satu hal lagi yang membuatnya bertikai dengan Thomas Sandefur adalah penggunaan sebuah zat yang lain, yaitu coumarin. Zat tersebut memberi cita rasa kepada rokok, namun sangat berpengaruh menjadi pemicu kanker paru-paru. Jeffrey sudah meminta agar perusahaannya menarik zat tersebut, namun ia malah diminta untuk tidak mengurusi hal tersebut. Dia kemudian mengirimkan memo pribadi kepada Thomas Sandefur tentang perasaannya mengenai pemakaian zat tersebut. Dan tidak lama dari momen tersebut, ia dipecat dari perusahaan Brown & Williamson dengan alasan skill komunikasi yang buruk. Setelah itu, mereka pulang lagi ke rumahnya dan Jeffrey mulai menjalani kehidupannya yang baru sebagai guru kimia di SMA. Kemudian di sekolahnya itu, ia menelepon jaksa Richard Scroggs bahwa ia siap untuk menjadi saksi kasus yang mereka ajukan untuk menuntut perusahaan rokok itu. Maka dari itu, Jeffrey akan terbang menuju Mississippi beberapa hari ke depan. Di rumahnya, ia mendapati bahwa rumah mereka sekarang sudah ditempatkan beberapa orang security atas support dari Lowell. Sekarang keamanan sudah didapatkannya, namun hal itu justru membuat istrinya semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia menyatakan dengan berat hati bahwa ia udah nggak sanggup lagi untuk menemaninya dan akan meninggalkan Jeffrey selama kasus ini belum selesai. Tekanan yang bertubi terhadap seorang Jeffrey Wigand. Jeffrey berangkat ke Mississippi dengan kawalan yang ketat dan memberikan tambahan kesaksian atas kasus tersebut di depan pengacara kedua belah pihak, pihak Departemen Kehakiman Negara bagian Mississippi dan pengacara dari perusahaan tembakau. Acara tersebut lancar jaya. Kini kesaksian Jeffrey sudah masuk ke catatan publik hingga bebas untuk diakses oleh siapapun, termasuk media. Maka dari itu, tim 60 Minutes langsung merampungkan video program mereka yang diperkirakan akan spektakuler ini. Namun demikian, Jeffrey kembali harus menemui kenyataan pahit. Saat pulang lagi ke rumah, omongan istrinya memang benar-benar terbukti. Rumahnya sudah kosong dan beberapa waktu kemudian istrinya memang menggugat cerai dirinya dan Jeffrey harus pindah ke sebuah motel untuk menjadi tempat tinggal. Ketika semua dirasa lancar dan misi seperti telah selesai dilakukan, tantangan kembali didapatkan oleh tim program 60 Minutes ini guys. Sebelum penayangan episode tersebut, tim divisi pemberitaan CBS mendapat pemanggilan dari petinggi korporat CBS yang bernama Ibu Caparelli. Ibu korporat ini bilang bahwa apabila segmen perusahaan rokok itu jadi ditayangkan, maka mereka akan mendapat ancaman tuntutan dari perusahaan Brown & Williamson. Lowell dan kawan-kawan tetap bersikukuh bahwa kasus ini menyangkut kesehatan publik yang mana harus mereka perjuangkan, dan mereka berpendapat bahwa seharusnya pihak korporat tidak usah takut, karena merujuk ke kasus sebelumnya, pihak perusahaan sebesar Ford bisa kena juga ketika mereka terkait dengan kasus yang melibatkan keselamatan publik. Lowell mengendus ada sesuatu yang gak benar. Dia melakukan penyelidikan lewat asistennya. Direktur pemberitaan CBS kemudian memanggil semua untuk melakukan meeting, dan dia memutuskan untuk mengedit ulang edisi tersebut dengan menghilangkan wawancara Jeffrey di dalam video itu. Lowell menolak keras, meskipun sudah diancam bahwa mereka akan tetap mengeditnya meskipun tanpa dirinya. Lowell kemudian memperlihatkan sebuah file yang menunjukkan bahwa CBS Corporation saat itu sedang dalam tahap negosiasi penjualan perusahaan mereka ke sebuah perusahaan korporat lain, yaitu Westinghouse Corporation.
Jika penjualan itu terjadi, maka Ibu Caparelli akan mendapatkan $3,7 juta dan Eric Kusler, sang direktur pemberitaan CBS, akan mendapatkan $1,4 juta. Namun jika perusahaan rokok Brown & Williamson jadi menuntut CBS, maka kemungkinan Westinghouse akan mundur dari pembelian perusahaan ini. Lowell menuduh balik bahwa pihak korporat telah mengorbankan salah satu narasumbernya untuk kepentingan pribadi para petinggi CBS dan mengorbankan dedikasi para pekerja di program 60 Minutes yang telah memberi banyak keuntungan buat korporasi. Namun Lowell akhirnya down juga ketika dia mengetahui bahwa Mike yang telah ia anggap sebagai partner sejatinya ternyata berada di pihak bapak direktur pemberitaan itu. Dengan berat dia mengabari Jeffrey bahwa acara yang telah mereka perjuangkan kemungkinan tidak akan tayang, dan kalaupun tayang, episode tersebut akan tanpa ada kesaksian dirinya. Beberapa hari kemudian, sebuah berita muncul yang semakin memperkeruh kasus ini. Pihak produser pelaksana CBS News mendapatkan file yang berisi riwayat hidup Jeffrey secara lengkap, yang mana di dalamnya ada hal-hal yang bersifat borok yang tidak pernah ia ceritakan kepada Lowell. Pihak perusahaan rokok dengan detektifnya telah menggali borok-borok selama masa hidup Jeffrey ke belakang, yang mana bahwa dia ini sebelumnya pernah menikah dengan wanita lain dan mempunyai seorang anak yang tidak pernah ia santuni. Dalam catatan itu, dia juga disebut pernah mengutil, mengaku sebagai tim judo Olimpiade Amerika, dan lain sebagainya. Fakta tersebut sekarang sedang dikembangkan oleh koran Wall Street Journal dan kemungkinan besar akan dipublikasi oleh mereka. Lowell marah terhadap Jeffrey karena ia tidak pernah mengatakan hal itu kepadanya, dan sekarang ia harus mencari cara agar ia bisa melindungi reputasi Jeffrey dan berusaha agar episode kesaksian Jeffrey versi asli bisa tayang di 60 Minutes. Pertama, Lowell menghubungi redaktur Wall Street Journal dan ngasih tahu bahwa ia punya sanggahan terhadap semua tuduhan terhadap Jeffrey dan meminta agar mereka mengundurkan deadline-nya. Lantas ia menelepon seorang detektif yang juga seorang pengacara dan memberitahu mereka bahwa laporan setebal 500 halaman tentang Jeffrey adalah sebuah black campaign untuk merusak reputasi saksi agar omongannya nggak didengar oleh publik. Lowell memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut laporan tersebut. Dengan berbekal laporan sanggahan itu, pihak Wall Street Journal akhirnya pun setuju untuk mengundurkan deadline mereka dan akan meneliti lebih lanjut laporan black campaign tersebut. Sementara itu, kabar mengenai penahanan edisi kasus perusahaan rokok dari program 60 Minutes oleh perusahaan mereka sendiri telah disebarkan ke stasiun berita lain dan kemudian menjadi bahan berita dari stasiun itu. Don dan Mike jadi banyak ditanya perihal urusan tersebut, dan akhirnya oleh Don, sang produser pelaksana, Lowell pun diminta untuk ngambil cuti dan libur untuk sementara. Berita mengenai laporan black campaign itu ternyata sudah tersebar kemana-mana, bahkan ke media-media lokal termasuk media di Louisville, kota tempat tinggalnya Jeffrey. Tekanan tambah hebat lagi karena gubernur Mississippi malah menuntut jaksa agungnya sendiri, yaitu Mr. Richard Scruggs, agar ia menghentikan tuntutannya terhadap perusahaan-perusahaan rokok tersebut. Mr. Scruggs meminta Lowell untuk mengusahakan tayangnya edisi kasus perusahaan rokok dengan interview Jeffrey, karena ia berpendapat bahwa opini publik dalam hal ini sangat besar pengaruhnya. Lowell sendiri dalam keadaan yang udah kehilangan ide saat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tindakan yang drastis. Dia menyerahkan berita itu kepada koran New York Times tentang bagaimana edisi 60 Minutes yang membahas kasus perusahaan rokok dilarang tayang oleh pihak korporat, dan bahwa produser pelaksana dan Mike Wallace sendiri sebagai host acara itu menyetujui untuk dilakukan penayangan edisi tersebut tanpa keterangan dari saksi kunci dari kasus itu, yaitu Dr. Jeffrey Wigand. Berita itu akhirnya dimuat di New York Times. Lowell tidak mempedulikan ketika Mike dan Don sangat kecewa terhadap dirinya. Terutama Mike Wallace yang mendapatkan edisi koran New York Times itu dini hari. Dia sangat menyesalkan tindakan Lowell yang dianggapnya seperti udah lupa bahwa mereka udah 14 tahun jadi partner kerja. Lowell tetap pada pendiriannya, bahwa kepada narasumber yang ia bawa, ia akan selalu menepati setiap janjinya, dan tidak akan pernah membiarkan orang yang sudah mau menempuh resiko demi cerita yang ingin diangkatnya terlantar begitu saja tanpa pembelaan. Mike seharusnya menyadari hal itu. Hari itu, tanggal 26 Januari 1946, dua surat kabar terkemuka di Amerika yaitu Wall Street Journal dan New York Times secara bersamaan membahas berita mengenai kasus perusahaan rokok ini. Wall Street Journal malah memuat berita itu di halaman muka koran mereka. New York Times mengkritik abis-abisan program acara 60 Minutes sebagai media jurnalistik yang kurang dedikasi karena udah tunduk terhadap keinginan korporasi. Pertikaian dan saling tuduh terjadi antara Don sebagai produser pelaksana dan Lowell sang produser 60 Minutes ini. Dan kali ini Lowell yang berada di atas angin karena pada akhirnya Mike pun mulai berpihak kepadanya.
Berkat tekanan publik yang keras yang merupakan respon terhadap artikel pada 2 surat kabar terkemuka itu, akhirnya edisi program 60 Minutes yang membahas kasus pelanggaran perusahaan tembakau yang menampilkan Dr. Jeffrey Wigand sebagai saksi kunci pada tanggal 4 Februari 1996 ditayangkan di televisi CBS. Rasa lega dirasakan oleh Lowell dan terutama oleh Jeffrey. Acara tersebut sukses dan CBS News tetap bisa mempertahankan eksistensinya tanpa dikup oleh perusahaan Brown & Williamson. Namun demikian, setelah acara itu selesai tayang, Lowell memutuskan untuk berhenti dari acara 60 Minutes dan resign dari CBS. Dari pelajaran kasus Jeffrey, dia merasa akan lebih kesulitan lagi dalam menjamin keamanan narasumbernya, dan baginya sudah cukup dia membawa orang di luar sana untuk terjun ke dalam risiko yang tinggi, hanya agar sebuah program acara televisi mendapatkan rating yang tinggi. Efek dari kesaksian Dr. Jeffrey Wigand tersebut, pada tahun 1998, perusahaan-perusahaan tembakau itu harus memberi ganti rugi sebesar $246 juta kepada negara bagian Mississippi dan 49 negara bagian lainnya. Pada tahun 1996, Jeffrey Wigand terpilih menjadi Teacher of the Year di negara bagian Mississippi. Lowell Bergman setelah keluar kerja dari CBS berprofesi sebagai koresponden di acara Frontline di stasiun TV PBS dan mengajar mata kuliah jurnalisme di University of California, Berkeley.